Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan RRI Bogor. Bersama saya Cecilia, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Merdeka, kata wajib yang pasti kita dengar hari ini. Hari ini kita merayakan kemerdekaan negeri kita Indonesia tercinta. Tidak terasa, tahun ini Indonesia sudah menginjak usia 77 tahun. Kalau manusia, tentu sudah tidak muda lagi, tapi kita berharap sudah matang dan dewasa. Nah, tema besar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 ini, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Hal penting yang menjadi latar belakang tema ini adalah peristiwa yang kita alami selama kurang lebih 2 tahun ini. Indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah. Kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Namun, di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan. Nah, ngobrolin kemerdekaan, rasanya kurang kalau kita tidak undang pejuang-pejuang yang ikut merawat Indonesia dengan berbagai cara. Kali ini telah hadir bersama kita Romo Dion Manopo selaku Ketua Komisi Hubungan Antaragama Keuskupan Bogor. Selamat malam Romo Dion. Selamat malam Mbak Cecil. Halo, apa kabar Romo? Sehat? Baik dong, kabar sehat dan kabar harus bersemangat karena ini 17 Agustus Hari Negara kita tercinta. Oh iya. Romo, hari ini Romo ngapain aja nih 17-an nih Romo? Kebetulan saya sekarang bertugas di Paroki Santo Yohanes Baptista Parung dan sama-sama dengan teman-teman orang muda Katolik di paroki ini, kami mengisi Hari Raya Kemerdekaan ini dengan menjadi panitia untuk perayaan Ekaristi bersama, mensyukuri dan berdoa bagi bangsa kita. Lalu kami lanjutkan juga dengan berkumpul untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita dan mengheningkan cita. Dan akhirnya kami melanjutkan acara kebersamaan kami dengan bermain games bersama, baik untuk anak-anak, remaja maupun orang tua. Wah, seru sekali ya Romo ya untuk mengisi kemerdekaan hari ini. Nah Romo, sebelum kita masuk ke tema kemerdekaan ya, boleh dong jelasin ke Sobat BMV dan para pendengar, Komisi HAK itu apa sih Romo? Terus kerjanya ngapain sih? Baik, sekali lagi selamat malam Mbak Sisil, dan saya juga lupa menyapa selamat malam Sobat BMV dan para pendengar sekalian dimanapun kita berada. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mbak Cecil, cuma mungkin agak kurang lengkap. Jadi Komisi HAK itu ialah Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Sebuah komisi yang memang dibentuk oleh Keuskupan Bogor sebagai perpanjangan tangan Bapak Uskup, yang secara khusus menangani bidang hubungan antaragama dan kepercayaan. Lantas, apa saja sih saya dan teman-teman lain yang lakukan di komisi ini? Tugas kami pertama-tama ialah bagaimana kami berusaha untuk membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan maupun TNI Polri, sehingga gereja memiliki hubungan yang baik dengan setiap komponen masyarakat. Lalu kami juga sering di dalam perjumpaan saling berbagi informasi yang benar, karena kita mungkin kurang mengetahui pihak-pihak lain, dan bagi kami momen perjumpaan adalah momen untuk mengenal, momen untuk berbagi informasi sehingga kita bisa mengenal yang lain secara lebih tepat. Dan juga seringkali di dalam momen-momen perjumpaan, kami juga mengisi tugas kami dengan bersama-sama memprakarsa kegiatan-kegiatan bersama yang tujuannya untuk membawa kebaikan bagi masyarakat di mana tempat kita tinggal. Kurang lebih mungkin itu ya Mbak Cecil yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu Komisi HAK dan juga apa saja yang kami lakukan.
Wah, ternyata memang luas sekali ya Romo ya. Banyak ternyata kerjaannya ya Romo ya. Walaupun mungkin di sini banyak sobat BMV dan para pendengar yang masih mungkin kurang tahu gitu ya Komisi HAK itu ngapain aja. Lalu untuk karya-karya yang terbaru ini apa nih Romo yang dari Komisi HAK itu? Ya, betul. Menarik sekali ya tadi apa yang disampaikan Mbak Sisil. Memang kalau ditanya ke sebagian besar umat Katolik, mungkin saja ya, dugaan saya, Komisi HAK itu bukan sebuah nama yang populer ya. Ya. Bukan nama yang populer, bukan sebuah nama yang akrab di telinga umat-umat kita. Karena memang kami banyak bergeraknya di luar gedung gereja. Hmm. Apa saja sih yang telah kami lakukan mungkin di dalam 1 tahun belakangan ini ya, Mbak Sisil ya. Kalau saya ingat-ingat lagi, pada bulan Februari 2022, kami itu melaksanakan sinode toleransi, Mbak Sisil. Hmm. Apa itu sinode toleransi? Dalam kerangka sinode para uskup sedunia, kami dari Komisi HAK mengusulkan agar dilaksanakan juga sinode toleransi. Sinode toleransi ini ialah sebuah kegiatan yang berisikan perjumpaan di antara gereja Katolik dengan tokoh-tokoh agama lain, tokoh pemerintahan, dan aparat TNI Polri untuk bersama-sama kita mau mendengar bagaimana sih perasaan dan kesan mereka kehadiran gereja Katolik bagi mereka. Mungkin kita bisa saja beranggapan mungkin kita ini udah hadir dengan cukup baik, tapi Iya. suara-suara dari pihak luar itu membantu kita untuk mengevaluasi diri, membantu kita untuk kemudian merumuskan bagaimana seharusnya kita menghadirkan gereja Katolik di tengah-tengah kultur keberagaman ini. Pada bulan Februari kami melaksanakan sinode toleransi itu. Lantas kami juga pada bulan Maret melaksanakan yang disebut dengan safari toleransi. Safari toleransi ini ialah kegiatan yang kami rancang, di mana di dalamnya kami mengundang dan mengajak Bapak Uskup beserta para romo-romo yang ada di Kuria Kuskupan Bogor, juga bersama dengan beberapa romo untuk melakukan kunjungan silaturahmi ke tempat-tempat ibadah agama lain. Kami merancang ini dengan maksud bahwa kunjungan-kunjungan personal ini membuat kita menjadi memiliki sebuah obrolan yang hangat di setiap tempat. Menjadi sebuah kesempatan kita bisa mengenal lebih baik satu sama lain dan menjadi sebuah kesempatan untuk Bapak Uskup, para romo, serta beberapa umat juga mengetahui, oh ini toh tempat ibadah agama lain itu. Iya. Lalu kami juga melaksanakan kunjungan pada hari raya keagamaan yang terakhir yang kami selenggarakan ketika situasi COVID sempat membaik, yakni pada saat Idul Adha tahun ini. Kami membawa Bapak Uskup bersama dengan para romo lain berkunjung ke tokoh-tokoh, para kiai, para habaib yang ada di Kota Bogor untuk bersilaturahmi di hari raya mereka. Secara khusus kita tuh mendapat testimoni loh Keuskupan Bogor, testimoni. Ya, testimoni positif itu diberikan oleh Bapak Wali Kota Bogor, yakni Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, bahwa beliau selalu mengapresiasi kehadiran Bapak Uskup dan para romo, sebab rombongan Bapak Uskup dan para romo adalah rombongan yang setiap tahunnya adalah rombongan pertama yang memberikan salam dan bersilaturahmi ke Pak Wali Kota. Bahkan Pak Wali Kotanya masih sholat Id, kita sudah ada di tempat rumah dinasnya untuk luar biasa. Lalu pada saat Idul Adha ini tidak hanya cuma rombongan gereja Katolik ya, tapi kami juga mengundang beberapa tokoh agama lain untuk berjalan bersama dan akhirnya kita bersama-sama berkunjung pada saat Hari Raya Idul Adha itu. Lalu kami juga pada tahun ini melaksanakan kegiatan internal, yakni rapat koordinasi seksi HAK, hubungan antaragama dan kepercayaan, dari paroki-paroki yang ada di Kuskupan Bogor. Kami melaksanakannya di SMKK Baranang Siang, dan salah satu goal atau salah satu hasil yang ingin kami capai ialah bagaimana kemudian kami ingin juga merancang dan melaksanakan safari toleransi di dekanat masing-masing. Bagi kami, safari toleransi di dekanat masing-masing ini menjadi sebuah momen perjumpaan baik bagi Bapak Uskup maupun bagi para romo berjumpa dengan tokoh-tokoh agama yang lain sekaligus untuk
semakin menegaskan bahwa kita itu bisa bekerja sama melaksanakan hal-hal yang baik dengan orang lain. Mungkin itu sih, Mbak Sisil, beberapa hal yang telah kami lakukan di sepanjang tahun ini. Iya, ternyata cukup panjang juga ya Romo ya, banyak gitu dari Februari sampai dengan kemarin gitu ya Romo. Dan kegiatan-kegiatannya itu sangat menarik gitu. Bisa berkunjung ke rumah-rumah ibadah mereka, bersilaturahmi seperti itu. Pasti banyak hal yang bisa dipelajari di situ ya Romo ya. Hal-hal baru tentunya, selalu baru pasti itu. Nah, itu kan hanya tim Romo mungkin ya, tim Romo, tim Komisi HAK bersama Bapak Uskup. Nah, kalau misalnya dari umat sendiri nih Romo, gimana sih untuk terlibat dan mendukung dalam karya-karya merawat hubungan antaragama, Romo? Untuk umat sendiri ya, sebenarnya bagi saya tugas untuk membina, membangun relasi, berjumpa dengan umat beragama lain itu bukan eksklusif menjadi tugas saya dan Komisi HAK saja. Ya. Tetapi sesungguhnya kami ini adalah yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir, untuk menganimasi, untuk menyemangati. Menyemangati siapa? Sebenarnya yang diharapkan pertama-tama gerakan untuk membangun, merawat, dan membangun relasi dengan umat beragama lain yang menjadi pelaku utama ialah seluruh umat Katolik. Itu harapannya. Yeah. Bagaimana kita bisa terlibat? Sesungguhnya di level paroki pun, seperti yang tadi sempat saya singgung, kita pun memiliki seksi yang namanya seksi hubungan antar agama dan kepercayaan. Bagaimana di dalam konteks atau skala yang lebih kecil, kita pun sebenarnya bisa berpartisipasi, bisa juga berinisiatif untuk membangun relasi dengan pihak-pihak yang lain. Namun yang lebih umum ialah bahwa memang harus menjadi kesadaran kita semua bahwa perihal membangun hubungan dengan agama-agama lain bukanlah menjadi sebuah tugas yang harus dibebankan kepada orang-orang yang berjubah saja. Tapi setiap dari umat Katolik itu bisa berpartisipasi di dalam imamat umumnya, yakni bagaimana kemudian setiap umat Katolik itu bisa hadir sebagai garam dan terang di tempat di mana ia tinggal. Bagaimana kemudian orang Katolik itu bisa menjadi pembeda, menjadi pembawa harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ini adalah cara yang paling aktual bagaimana umat berpartisipasi dalam membina hubungan antar agama dan kepercayaan. Karena tampaknya tidak mungkin ya kita tinggal di sebuah lingkungan yang isinya 100% Katolik kalau di dalam konteks Keuskupan Bogor. Enggak. Kita pasti berjumpa dengan orang-orang yang beragama lain. Lantas kita dipanggil untuk yaitu hadir, mau berjumpa, bukan menjadi pribadi yang menutup diri. Atau mungkin ada juga umat yang mungkin tertarik, kita juga bisa bergerak membina hubungan antara agama dan kepercayaan itu melalui ormas-ormas kekatolikan yang ada. Kita punya misalnya yang kita punya misalnya organisasi Katolik, Pemuda Katolik. Pemuda Katolik adalah salah satu ormas yang memang ditujukan bagaimana salah satu fungsinya ialah membina hubungan antar agama dan kepercayaan juga. Ada juga ormas bagi ibu-ibu, seperti yang kita ketahui, WKRI. Bagaimanapun juga WKRI itu adalah ormas yang memang salah satu perannya adalah membina hubungan dengan pihak lain. Mungkin gitu Mbak Sisil, sedikit tanggapan dari saya perihal bagaimana umat bisa berpartisipasi di dalam membina hubungan dengan umat-umat yang beragama lain. Iya, memang banyak cara ya Romo sebenarnya, tapi lagi gitu ke diri kita mau nggak nih terjun gitu ya, mau nggak nih peka sama sekitar, mau nggak nih bersosialisasi kayak gitu ya. Nah Romo, hari ini kan kita merayakan kemerdekaan nih Romo ya. Romo tahu kan ya untuk temanya apa? Kalau tidak salah tuh temanya tuh pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, berarti Romo tahu ya. Nyontek apa nggak nih Romo? Ya dong. Mantap. Ya, Romo, terkait tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini, Romo melihatnya seperti apa, Romo? Wah, berat ya pertanyaannya ini ya. Tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tadi Mbak Cecil sempat memberikan pengantar ya, kenapa tema ini diangkat. Tema ini mungkin menjadi
tema yang merupakan buah dari refleksi perjalanan kita 2-3 tahun ini, bagaimana bangsa Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Bagi saya, tema ini menjadi sebuah kalimat yang indah. Tema ini menjadi sebuah ajakan yang tepat sekali. Namun, bahwa tema ini bagi saya hanya akan bergaung, hanya akan bersuara kalau kita memahaminya dalam kerangka kebersamaan. Bahwa kata pulih lebih cepat, bahwa kata bangkit lebih kuat itu harus kita pahami di dalam konteks kebersamaan. Karena kalau kita melihat situasi yang menyebabkan tema ini dibuat, yakni pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa kita sehat tuh untuk membuat orang lain sehat. Yeah. Kalau kita sakit, kita juga menyebabkan orang lain sakit. Dan oleh karena itu, di sini sungguh ditekankan bahwa setiap dari diri kita, setiap dari umat beriman, setiap dari orang Katolik memiliki hubungan relasional dengan setiap pihak yang ada di sekitarnya. Maka kalau kita ingin berbicara tentang kata pulih, maka kalau kita ingin berbicara tentang kata bangkit, kita harus menempatkannya di dalam kacamata kebersamaan. Sebab tidak ada yang bisa pulih sendiri. Sebab tidak ada yang bisa bangkit sendiri. Kita harus pulih, kita harus bangkit di dalam kacamata kebersamaan. Dengan kata lain, kalau secara teoritisnya, dengan tema ini sesungguhnya kita dipanggil untuk merefleksikan dan menyadari bahwa bagaimanapun juga Gereja Katolik itu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah bangsa Indonesia. Atau kita harus menyadari bahwa sesungguhnya umat Katolik adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah masyarakat. Maka dari itu saya teringat barusan kalau di Gereja Katolik Uskupan Bogor tuh, Bapak Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur tuh sering menggaungkan sebuah spirit, yakni spirit jalan bersama. Saya rasa spiritualitas jalan bersama ini menjadi sebuah cara bagaimana kita mencapai tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Spiritualitas jalan bersama ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita tuh bergerak, jangan sampai kita hanya memperhatikan, jangan sampai kita hanya berbuat kasih itu hanya di dalam lingkup gereja saja. Tetapi marilah kita juga berjalan bersama dengan setiap komponen, setiap pribadi, setiap anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin begitu, Mbak Cecil, yang bisa saya bagikan. Iya, menarik ya. Secara tidak langsung, apa yang ajakan dari pemerintah dan gereja tuh sama gitu. Kita harus jalan bersama gitu ya, Romo ya. Secara betul banget, betul banget. Jadi saya rasa tidak ada pertentangan yang berarti dari setiap ajakan yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga bagaimana langkah gereja kita. Tidak ada pertentangan yang berarti. Justru saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Iya, luar biasa sekali Romo. Nah, Romo, boleh dong Romo ada refleksi khusus gak nih untuk umat di Paroki Katedral ataupun yang ada di Keuskupan Bogor ini yang sedang mendengar nih, Sobat BMP dan sahabat pendengar, mengenai usia Indonesia yang sudah ke-77 ini? Refleksi ya, makin lama makin susah ya pertanyaannya. Iya, semakin malam semakin serius kita. Refleksi apa? Mungkin teman-teman tadi juga sudah menangkap beberapa refleksi yang saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tetapi kalau berbicara tentang umur 77 tahun, sebuah umur ya kita nggak tahu ya, bisa dibilang singkat kalau dibandingin dengan kemerdekaan Amerika. Bisa juga sebuah umur yang panjang kalau dibandingkan dengan umur kita masing-masing. Namun, di balik angka yang disajikan kepada kita, yakni umur 77 tahun itu, hari ini kita semua ingin diingatkan bahwa sejarah sebuah bangsa itu tidak pernah berjalan begitu saja. Tetapi sebuah sejarah bangsa itu ditentukan, digerakkan, dan diwarnai oleh partisipasi dari setiap warga negaranya. Kita, orang-orang Katolik, adalah
warga negara Indonesia. Kita orang-orang Katolik dengan demikian adalah menjadi pribadi yang diundang untuk turut menggerakkan, untuk turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia kita ini. Jangan sampai kita tuh seakan-akan memahami bahwa menjadi orang Katolik itu berarti terlepas dari semuanya. Enggak. Justru menurut saya kesalahan pertama-tama kita tuh di situ. Seakan-akan kita memahami menjadi orang Katolik itu ialah perkara seberapa sering kita pergi ke gereja, seberapa sering kita membuka kitab suci, seberapa sering kita memberikan pelayanan di sekitar altar. Tapi menurut saya menjadi Katolik itu lebih dari sekedar apa yang disampaikan tadi. Bahwa tadi itu tetap penting, betul, tetap penting, tapi juga menjadi orang Katolik itu juga berdimensi sosial, berdimensi atau bercorakan memasyarakat, seperti visi dari Kuskupan kita. Maka sesungguhnya umat Katolik di Kuskupan Bogor tuh dipanggil untuk tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi bagaimana juga kita menyadari bahwa diri kita ini adalah pelaku yang bisa menentukan warna, arah, serta gerak dari bangsa kita. Jangan sampai di momen perayaan ulang tahun ini, kita tuh dengan gegap gempita merayakan pertambahan umur bangsa kita. Tetapi jangan-jangan mentalitas warganya, terutama mentalitas orang Katolik, itu adalah mentalitas yang tetap kerdil. Mentalitas kerdil itu adalah mentalitas yang mempunyai sifat acuh, tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di luarnya. Atau mentalitas kerdil juga bisa diartikan sebagai mentalitas yang hanya ingin mencari keuntungan atau mementingkan diri atau kelompoknya. Maka saya rasa di momen refleksi khusus di umur 77 tahun bangsa Indonesia, kalau Sobat BMV dan para pendengar sekalian memiliki waktu luang dan memiliki ketertarikan, dokumen Gereja Fratelli Tutti adalah sebuah dokumen yang bagus yang sebenarnya dapat menginspirasi kita semua. Dokumen Fratelli Tutti yang secara harafiah berarti kita semua bersaudara, sungguh mengajak kita semua, terutama umat Katolik, untuk memiliki kasih yang tidak ada batas, bahkan kepada mereka yang sungguh berbeda latar belakang dengan kita. Mungkin itu sih, Mbak Cecil, yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi ini. Karena ini berat sekali ya kayaknya. Iya, begitulah Romo. Menarik, kasih yang tidak ada batasnya ya. Jadi tidak memandang agamanya apa, rasnya apa gitu. Harapannya sih memang umat Katolik ini bisa menyebarkan kasihnya kepada setiap orang gitu ya Romo ya. Nah, Romo, terakhir nih Romo nih, biar nggak dikatain berat terus ya. Terakhir, boleh dong Romo closing statement-nya nih kepada Sobat BMV dan para pendengar terkait dengan merawat Indonesia kita. Well, closing statement nih bukannya tugas moderator ya, harus saya ya. Romo aja. Baik, Mbak Cecil, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, mungkin bagi orang Katolik kita tuh sering mendengar sebuah kalimat yang umum banget ya, apalagi di momen-momen kenegaraan, kebangsaan itu kita sering mendengar kata 100% Katolik, 100% Indonesia. Yeah. Sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto di masa kemerdekaan yang menunjukkan bahwa orang Katolik itu sesungguhnya akan menjalani hidupnya sebagai Katolik sekaligus akan berjuang juga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau di Bogor sendiri, kami berusaha untuk menerjemahkan hal yang senada dengan kalimat semakin beragama, semakin bersaudara, dan semakin cinta Indonesia. Bagi kami, menjadi Katolik itu berarti sesungguhnya kita tuh dipanggil, atau menjadi Katolik itu sesungguhnya mendukung kita untuk menjadi seorang warga bangsa yang sejati. Karena bagi siapapun yang sesungguhnya mendalami imannya, dia akan menjalani hidup yang baik. Dia akan memberikan dirinya menjadi berkat. Dan disitulah ia tampil sebagai warga bangsa yang sungguh menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Maka
Di dalam kesempatan momen perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita ini, kita ingin disadari bahwa kembali saya ingin mengatakan tidak ada pertentangan untuk menjadi Katolik dan untuk menjadi Indonesia. Bahkan kita tuh harus mikirnya dibalik, bahwa dengan menjadi Katolik, dengan mendalami Katolik, sesungguhnya kita bisa menjadi warga bangsa yang sejati juga. Kehadiran kita itu sungguh mendukung adanya dari bangsa kita ini. Kehadiran kita itu diperlukan untuk mempertahankan dan menumbuh kembangkan Indonesia. Jangan pernah merasa mentang-mentang umat Katolik itu sedikit dari komposisi jumlah penduduk itu, terus kemudian kita merasa, udahlah, suara kita ini tidak berarti, suara kita ini tidak ada gunanya, atau kehadiran kita ya ada baik, nggak ada juga nggak apa-apa. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi mungkin kalau kita sering akrab dengan analogi dari kitab suci, perihal garam, yang namanya di dalam masakan, untuk memberikan rasa, kita tuh hanya memerlukan garam yang sedikit saja. Dengan kata lain, garam yang sedikit bisa memberikan rasa kepada sebuah makanan yang besar. Tetapi sebaliknya juga, makanan yang besar, kalau dikasih racun sedikit, itu juga akan menjadi sebuah makanan yang membahayakan. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita semua adalah, mau jadi apa kita sebagai umat Katolik bagi bangsa ini? Menjadi garam atau menjadi racun? Dan tentunya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tuh harus menjadi garam, harus menjadi berkat, harus menjadi terang bagi sesama. Semoga momen kemerdekaan ini semakin menyadarkan kita bahwa kehadiran kita itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kehadiran kita tetap menjadi penting, kehadiran kita adalah sesuatu yang integral dalam kehidupan bangsa ini. Dan semoga kita mau memberi diri untuk mewujudkan kekatolikan kita dan mewujudkan keindonesiaan yang lebih baik lagi. Mungkin begitu, Mbak Cecil, closing statement dari saya. Amin. Harapannya luar biasa ya Romo ya, saya sampai merinding loh ini mendengarkan Romo Dion mengatakan hal-hal seperti itu. Kita harus menjadi garam dan terang dunia seperti itu. Jadi memang di masa sekarang ini memang itu perlu ya Romo ya. Jangan merasa insecure gitu. Tadi betul. Walaupun kita sedikit, walaupun mungkin kita sering ditolak, sering nggak apa-apa gitu. Kita kita coba pendekatan dengan kasih gitu ya Romo ya. Baik, Sobat BNV dan para pendengar. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera dapat terwujud. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dibangun dan dijaga. Dengan itu, kita harus berani untuk bersosialisasi keluar. Nah, di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini, refleksi bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Dasar-dasar negara yang menuntut kita untuk bersama pulih lebih cepat, agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju. Sobat pendengar dan BMV, mari kembangkan sikap saling menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Romo Dion, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita dan Sobat BMV bersama para pendengar. Terima kasih Romo sudah bersedia mampir ke siaran ini. Sama-sama Mbak Cecil, salam untuk seluruh Sobat BMV dan pendengar sekalian. Jangan kapok. Enggak lah, enggak. Selamat berkarya dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.